Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu Ope dalam acara kita Katekese Katolik, sebuah program yang didesain untuk kita semua yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang iman Katolik, iman kita semua. Pada tanggal 29 Agustus ini, gereja memperingati perayaan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Tokoh kitab suci yang satu ini merupakan salah satu tokoh penting di dalam gereja dan juga di dalam Injil. Siapa sih sebenarnya tokoh yang satu ini dan apa saja perannya di dalam sejarah keselamatan? Yohanes merupakan putra dari Zakaria, imam dari klan Abia, dan istrinya Elisabet yang juga keturunan dari keluarga Imam Harun dari Lukas 1 ayat 5. Keduanya merupakan pasangan yang saleh dan taat kepada hukum Tuhan. Tetapi mereka kesulitan mendapatkan anak, dan bahkan saat usia mereka lanjut, mereka belum juga diberi keturunan. Kisah kelahiran Yohanes sendiri dicatat dengan cukup detail oleh Santo Lukas dalam Injilnya pada bab yang pertama. Zakaria, sang ayah, sedang melaksanakan tugas sebagai seorang imam di Bait Allah Yerusalem. Dan kemudian malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan menyatakan bahwa istrinya akan mengandung. Zakaria yang sudah lanjut usia meragukan perkataan sang malaikat dan karena hal itu dia dihukum, tidak bisa berbicara sampai kelahiran sang anak. Kenapa Zakaria diberi hukuman? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu kembali ke Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kisah di mana pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan dan baru mendapatkan keturunan pada usia lanjut sebenarnya hal yang biasa terjadi di Perjanjian Lama. Seperti pada kisah Abraham dan Sarah dan juga Hannah, ibu dari Samuel. Zakaria sebagai seorang imam seharusnya tahu persis dengan hal-hal ini. Dan Tuhan sungguh mampu memberikan keturunan bahkan di usia tua sekalipun. Syukurlah kebisuan Zakaria ini akhirnya diangkat setelah anaknya lahir. Saat dia memberi nama Yohanes kepada anaknya. Kita tahu juga Yohanes ini masih satu kerabat dengan Yesus, karena Maria dan Elisabet, ibu Yohanes, juga masih satu kerabat. Kata yang digunakan untuk menggambarkan relasi Maria dan Elisabet ini adalah sungenis atau kerabat perempuan. Dan beberapa terjemahan bahasa Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah sepupu. Lukas kemudian menjelaskan bahwa adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lukas bab 1 ayat 80. Karena keterangan dari Lukas inilah beberapa tradisi mengatakan bahwa Yohanes menjadi bagian dari sebuah komunitas Yahudi bernama Essenes yang menetap di sekitar Laut Mati. Kemudian Injil Markus memulai Injilnya dengan Yohanes Pembaptis dewasa sebagai pemenuhan dari nubuat Yesaya 42 ayat 3 dan Nabi Maleaki bab 3 ayat 1. Tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu dan ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Markus 1 ayat 2 sampai 3. Yohanes Pembaptis datang sebagai seorang yang mempersiapkan kedatangan Mesias atau Dia yang diurapi sebagai Raja Israel. Dia mempersiapkan kedatangan Mesias dengan membaptis orang-orang Yahudi dan mengajak mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Oleh karena itu dia disebut juga sebagai Yohanes Pembaptis. Tetapi gereja mengerti bahwa pembaptisan Yohanes ini bukanlah sakramen yang memberikan rahmat hidup baru bagi yang menerimanya, tapi sebuah tanda lahiriah dari pertobatan internal dari seseorang kembali kepada Tuhan.
Yohanes juga menggunakan jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan, seperti yang dikatakan Markus bab 1 ayat 6. Pakaian yang digunakan ini merupakan pakaian yang sebenarnya digunakan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Kita baca Nubuat Zakaria 13 ayat 4. Dan juga secara khusus pakaian yang digunakan oleh nabi besar, Nabi Elia. Dari 2 Raja-Raja bab pertama ayat 8. Dan makanannya belalang, dan ini adalah jenis serangga yang tidak najis untuk dimakan atau yang sering disebut sebagai kosher. Dan madu hutan mungkin merupakan olahan dari buah kurma yang tumbuh di padang gurun Yehuda. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi, secara khusus seorang nabi yang memenuhi Nabi Elia. Dan munculnya Elia yang baru, ini juga merupakan pemenuhan dari nubuat Maleaki bab 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Yohanes sangat lantang dalam mewartakan pertobatan bagi bangsa Israel. Dan hidupnya yang sederhana membawa banyak orang datang kepadanya, tidak hanya untuk dibaptis dan mendengarkan ajarannya, tetapi juga menjadi pengikut-pengikutnya. Beberapa murid Yohanes ini kemudian akan mengikuti Yesus. Salah satu di antaranya adalah Andreas, saudara dari Simon Petrus. Yohanes adalah tokoh populer, dikenal sebagai nabi di zamannya. Tetapi dengan segala kesederhanaannya, dia menolak identitas Mesias. Saat dia melihat Yesus, dia berseru, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1:29. Di dalam Injil Sinoptik, Yesus meminta diri untuk dibaptis, tetapi Yohanes awalnya menolak karena dia merasa tidak pantas. Namun Yesus meyakinkan Yohanes bahwa semua ini perlu terjadi untuk menggenapi segala kebenaran. Matius 3 ayat 15. Hidup Yohanes sebagai seorang nabi berakhir seperti nasib nabi-nabi yang lain. Setia kepada panggilannya untuk menyerukan kebenaran, dia menerima kematian tragis dari tangan penguasa Galilea pada saat itu, yakni Herodes Antipas. Sebenarnya Yohanes menyatakan bahwa pernikahan antara Herodes Antipas dan Herodias tidaklah sah, karena Herodias sebenarnya adalah masih istri dari saudara tirinya, Herodes Antipas, yakni Herodes Filipus. Persatuan kedua orang ini juga menyebabkan Antipas harus menceraikan istri pertamanya, Vesalis, putri Raja Aretas keempat dari Nabatea. Perceraian ini juga memicu peperangan antara Antipas dan Raja Aretas dan menjadi sumber bencana dan penderitaan bagi banyak rakyat Galilea. Di dalam pesta ulang tahunnya, Antipas yang terhibur dengan tarian putrinya Salome menjanjikan permintaan apapun, bahkan setengah kerajaannya. Herodias kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menghasut Salome dan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Tentunya tidak ingin malu dengan tamu-tamunya, Raja Antipas pun memenuhi keinginan putrinya dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kisahnya bisa kita baca di Matius 14 ayat 3-12. Yesus sendiri mengatakan bahwa Yohanes sesungguhnya adalah di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Matius 11 ayat 11-12. Mari kita simak apa yang gereja ajarkan tentang Santo Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung. Ia diutus untuk menyiapkan jalan baginya sebagai Nabi Allah yang maha tinggi. Ia menonjol di antara semua nabi. Ia adalah yang terakhir dari mereka. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Ia sudah bersorak gembira dalam rahim ibunya mengenai kedatangan Kristus dan mendapat kegembiraan sebagai sahabat mempelai. Ia lukiskan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Ia mendahului Yesus dalam roh dan kuasa Elia dan memberikan kesaksian untuk dia melalui khotbahnya, pembaptisan pertobatan, dan akhirnya melalui kematiannya. Katekismus Gereja Katolik 523. Demikian katekese Katolik kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan katekese-katekese berikutnya. Dan juga jika teman-teman merasakan katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share dan membagikannya dengan teman-teman yang lain. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.